Siapa yang? Oke, selamat siang semuanya. Teman-teman di Kompak Siang. Ada berapa orang? Ya, Selamat 5 orang. siang. 5 orang. Ya, kita selamat siang semuanya. Kita kedatangan tamu hari ini adalah Ibu Telma Palapa. Wah, kenapa namanya Palapa? Nanti kita akan gali. Ya, kita iris tipis-tipis kenapa dinamai Palapa. Nggak apa, saya pun nggak tahu juga. Nanti kita iris tipis-tipis ya. Ya, kita akan mendengar kesaksian yang dahsyat pada siang hari ini. Oleh sebab itu, seperti biasanya, teman-teman Kompak Siang, ayo dibagikan ya. YouTube channel ini di grup-grup rohani, baik itu di medsos maupun di grup-grup WhatsApp atau di media sosial yang lainnya ya. Nah, kita akan mendengar kesaksian bagaimana Bu Telma Palapa ya, yang aslinya dari Manado, gitu. Manado nama Palapa itu baru dengar saya. Fam Palapa. Nanti kita akan iris tipis-tipis. Kenapa nama Palapa? Ya? Latar belakangnya pasti Kristen. Tapi apakah Kristen benar-benar atau Kristen sekedar stempel saja? Nanti kita kulik ya. Kita kulik ya. Puji Tuhan. Mari kita sambut dengan sukacita tamu kita pada siang hari ini, Ibu Telma Palapa. Apa kabar, Bu Telma? Siang hari ini, buka Baik, mikrofonnya. baik Luar semua. biasa ya. Oke, puji Tuhan luar biasa. Oke, seperti biasanya, ya kita akan buka ya dengan doa ya Bu. Saya ajak Ibu Telma, kita berdoa sama-sama ya. Mari kita berdoa Oke. sama-sama. Bapa di surga, terima kasih pada siang hari ini kami sangat bersyukur kami bisa dipertemukan kembali di virtual Zoom ini. Kami akan mendengar kesaksian yang dahsyat dari Ibu Telma Palapa. Kami berdoa Tuhan agar kami diurapi dengan Roh Kudus, terutama dari pesaksi kami, Ibu Telma Palapa pada siang hari ini. Biarlah perangkat-perangkat yang kami gunakan, baik di tempat kami maupun di tempat Ibu Telma Palapa dan di tempat teman-teman semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami buka program testimoni ini di Kompak Siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, alright. Satu firman Tuhan ya Bu. Sebagai pembuka, saya akan bacakan. Yesaya 12. Ayo buka semua. Yesaya 12 ayat 4-5. Saya buka dengan firman Tuhan. Yesaya 12 ayat 4-5 bicara apa? Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Puji Tuhan. Dan seperti biasanya, ada 2 poin yang saya selalu ingatkan adalah bahwa tujuan YouTube channel ini ada untuk memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19-20, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Betul, agama selalu mengajarkan kebaikan. Nggak ada agama yang mengajarkan kejahatan, nggak ada. Oleh sebab itu, jangan pernah menghina ajaran sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Ayo teman-teman, berkomentarlah dengan mendidik, memberkati, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bagi teman-teman atau yang rindu ya, mau bersaksi ya dan mau mengisi ruang kesaksian di YouTube channel ini, silakan kontak di nomor WhatsApp
Zoom kompak siang ini di 08122 970 2298 atau di nomor WhatsApp 08123 556 7375. Nanti akan kami jadwalkan ya. Teman-teman semua, ya, agama mengajarkan kebaikan. Mari kita berkomentar atau bertanya dengan mendidik, berhikmat, dan mengedukasi ya dengan baik. Oke, kita kembali ke Bu Telma Palapa. Alright, Ibu Telma, inilah saatnya kita akan mendengar kesaksian Ibu. Ibu bisa memulai dengan perkenalkan diri dulu ya, Bu ya. Iya, oke. Ya, dengan menceritakan latar belakang ya. Oke, waktu dan kesempatan. Saya persilakan Ya, Ibu ya, ya, Telma Palapa. ya. Salam Oke, Ibu semuanya. Kedengaran suara saya, bagus, Bapak? bagus Bu, mantap. Em, saya perkenalkan dulu karena tadi Bapak Andre katakan ini palapa baru kali ini didengar. Punya ini palapa ini dari mana? Saya mau ceritakan sedikit ya untuk marga palapa ini. Eh, Sebetulnya begini, marga kami sebetulnya bukan palapa, tetapi kawengian. Kami sebetulnya marganya yang asli adalah kawengian. Oke, Terus kawenian ya. ya kawengian, kawengian, Oh, kawenian. Ah, nggak pernah dengar saya. kawengian. Ya, oke. Lanjut. Nah, Oke, ya, kalau di Manado itu tidak asing ini marga ini. marga ini ya, Kalau, oke. Saya yang kalau jarang jarang iya, dengar. Ya, oke. iya, Pak. Ya itu cuma kedengaran di Sulawesi Utara, tapi Oke, banyak juga di mana-mana ada marga kawinian. Eh, oke. Mungkin kalau kami ini disebut apa ya, cicit turunan keberapa dan opa kami yang dulu eh, dia beralih marga. Dia beralih marga dari Kawengian, dia ambil marga Palapa. Sebetulnya kalau Palapa itu eh, Palape itu direndahkan karena menurut eh, opa tua kami yang udah mungkin saya tidak tahu tahun berapa itu, mungkin dia pikir itu karena katanya agak terlalu tinggi, nggak tahu tinggi mungkin tinggi Ya, eh, ya. perasaan apa ya, kalau di itu tinggi hati mungkin atau bagaimana. Ya, yang pasti dia mau direndahkan lagi, diturunkan lagi, maka diambillah eh, marga Palape, direndahkan lagi, turunkan, Oh, turunkan palapa itu lagi. malah malah lebih rendah marga Di, itu. ya bagaimana Pak? Itu palapa malah marganya lebih rendah kah? Bukan maksudnya di mungkin pengertian dulu dari opak kami mungkin terlalu mungkin egois atau bagaimana sehingga kalau di itu di Alkitab mungkin tinggi hati atau bagaimana sehingga dia ambil lagi dia mau beralih supaya merendahkan lagi mungkin begitu kira-kira Pak, maka jadi palapa. Palape sebetulnya juga, tapi akhirnya jadi palapa. Itu yang saya ketahui. Oke, oke. Pikiran saya kalau palapa itu pikiran saya ke zaman Gajah Mada, Bu.
Ah, Sumpah Palapa. iya, orang berpikir begitu. Iya, eh, iya, iya, iya. itu ada juga yang mengartikan apa ya, kayak apa, eh, itu kan terkenal juga dengan saluran palapa. Oh iya, iya. Satelit, satelit ya. Satelit telekomunikasi. Palapa. eh, Mengidentikan kami punya marga seperti itu kali. Jadi Oke, oke. lah, Ya, saya mau ceritakan sedikit, tapi ya namanya udah nggak apa-apa. palapa. Ya. Iya, Suami dari Manado juga? iya. Kalau Ah, ini itu marganya Tumundo. wah, jarang nggak pernah dengar lagi saya itu nama farmnya ini. Iya, Mungkin iya, kalau oke. ada Tumundo, kalau Bapak ikuti itu banyak juga Tumundo, di mana-mana ada. Ada. Bahkan di televisi penyiarnya Gracia Tumundo itu Oh, penyiar TV. di Ya, oke, oke. net, ya ada Gracia Tumundo yang penyiar juga, itu marga Oke. ada, ya Anak itu ada berapa, Bu? ya. Anak-anak ada berapa? Ada dua. Oh, ada dua. Semua sudah berkeluarga. Belum, baru Yang paling tua umur berapa, Bu? tiga Ah, puluhan 30-an 30-an ya. Oke. ya. Laki laki perempuan atau gimana? Begitu, kalau yang perempuan juga udah 30 lebih, tapi belum nikah. Oke. Semua ada di Manado kah? Yang satu di Manado, yang satu di sini, di Jakarta. Oh, yang Perempuan. anak pertama laki. Yang pertama laki, yang kedua perempuan. Oh, yang laki di Manado, yang perempuan di Manado. Di Jakarta. Di Jakarta, di tempat. Oke, alright. Oke, jadi yang perempuan ada sama Ibu Telma ya? eh Yang perempuan ada sama Ibu Telma di rumah ya, sama-sama ya? iya, iya. Oke. Oke, Bu, bisa tolong ceritakan kegiatan Ibu Telma sehari-harinya apa itu? Ya, ceritakan kepada Eh, kita. saya mau bersaksi dan Ya, ceritakan dulu, Bu. Kegiatan sehari-hari Ibu oh sebelum ya, bersaksi, ya. Sebelum bersaksi, coba ceritakan kegiatan Ibu sehari-hari ngapain? kegiatan Ya. saya itu memang eh, dulunya saya adalah pengajar. Oh, guru ya? Guru. Iya, Oke. tapi sudah bebas tugas dan sekarang saya mengikuti apa pelayanan di Jakarta, dan memang sudah sejak sebelum ke Manado juga, karena saya ke Manado itu pada tahun 2022 di Manado, kemudian kembalinya lagi ke Jakarta ini tahun 2024. Jadi 1 tahun, hampir 2 tahun berada di Manado, dan baru sebulan kemarin saya kembali di uh, Ya, suaranya putus-putus, Bu ya. Bu, terakhir Ibu mengajar di mana dan tahun berapa Ibu terakhir mengajar sebelum pensiun? di SMP Negeri Manado. Oh, di SMP ya. Ya, oke. Ya, Jadi Ibu dan lulusan dari mana? Dari Unsrat ya? Ratulangi, saya dari IKIP IKIP, Negeri Manado. IKIP Negeri Manado. Oke, bagi pendidikan ya, Iya, sarjana pendidikan. Oke, alright. Oke, iya. sekarang saya ke topik utama. Iya, Ya, Ibu kan strata satu. ya sekarang topik utama. Dengar saya baik-baik, Bu ya. Ibu pasti orang Manado ini hampir 100% Kristen. Orang udah kenal Tuhan. Oke, Bu, bisa ceritakan apa yang Eh, pernah Ibu ceritakan kepada teman-teman atau orang yang belum kenal Ibu mengenai siapa Yesus? Ceritakan itu aja. Silakan. iya, Ya, baik. Eh,
Saya di Jakarta ini justru karena mengikuti juga, bukan hanya sekedar juga berada di Jakarta bersama anak-anak saya, tapi saya juga mengikuti pelayanan juga yang ada di Jakarta. Eh, saya juga pada setiap hari Jumat kami ada ibadah-ibadah untuk anak-anak jalanan, pemulung yang ada di Jakarta. Kemudian ada juga pelayanan Terang Eklesia Ministry. Tes satu Amanat dulu. Agung, ya, Ya. ya, misi untuk pelayanan penginjilan di tempat-tempat yang masih uh, belum mengenal Yesus. Ya, boleh Ya, diceritakan, Bu, bagaimana Ibu menceritakan Yesus kepada katakanlah ke pemulung lah, mungkin ke ya, orang di pasar kah, apa saja? Coba ceritakan ya. kepada kita. Ya, silakan. Memang tidak Wah, hilang-hilang suaranya. di apa di persekutuan Moria anak jalanan itu hanya seminggu sekali, tapi ada juga yang memang langsung pergi terjun ke kereta api di jalanan. Kami pergi, bahkan saya juga ikut dengan ada Bapak Pendeta bersama kami beberapa perempuan yang ikut bersama di dalam pelayanan eh, untuk melayani di jalanan untuk memperkenalkan Yesus. Memang saya pernah ini kesaksian saya memperkenalkan Yesus ke mereka. Ada seorang ibu yang saya juga Oh, penolakan ada, tetapi walaupun penolakan, saya yakin apapun yang saya sudah sampaikan tentang Yesus, pasti dia akan mengerti, dan memang kita tidak bisa memaksakan, karena hanya Roh Kudus yang bisa menggerakkan hatinya untuk menerima Yesus, karena memang tidak mudah juga ya kalau kita mau memberitakan Injil, memang ada penolakan, bahkan mereka bahkan ada yang bilang itu mereka percaya cuma satu, mereka tidak mau percaya itu Yesus, mereka hanya tahu bahwa mereka hanya katakan Allah Allah yang mereka tahu, tidak ada, malah mereka katakan ya sebetulnya itu kenapa mesti ada Yesus, katanya itu tidak, mereka sepertinya logika manusia mereka bekerja, tapi oke, sebetulnya memang kita oke. yakinkan saja, dan saya yakin pasti Roh Kudus yang akan bekerja. Namanya firman Tuhan sudah ditanamkan kepada mereka, pasti akan bertumbuh, akan berbuah, dan pasti mereka akan mengerti dan mereka akan datang untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Oke, Gitu. ya. Oke, teman-teman, kalau mau ada yang mau ditanyakan, boleh buka mikrofonnya, boleh bertanya langsung kepada narasumber. Oke, alright. Nah, pertanyaan saya selanjutnya. Pernahkah Ibu Telma mengalami penolakan dan sampai dituduh, wah ini kristenisasi, pernah nggak? Bagaimana Pak? Oke, saya ulang lagi pertanyaan saya ya. Dengar baik-baik. Pertanyaan saya, pernahkah Ibu Telma mengalami penolakan dan bahkan mereka menuduh Bu Telma kristenisasi? Pernahkah seperti itu? Silakan. Kalau begitu, mereka hanya tidak tidak pernah mereka se ekstrim mau berkata begitu ke kami.
karena saya katakan ya oke, kalau tidak itu pasti, tapi dia tidak pernah mau berkata Kristen, mengkristenkan, tidak, karena kita juga, kalau saya sih, saya juga harus juga berhati-hati di dalam ada ya bijaksana untuk menyampaikan supaya. Apa suaranya putus-putus, Bu? Iya, memang iya ya, ini sinyal barangkali Pak. Iya, oke. Bu, Ibu kan terjun ke lapangan untuk memberitakan firman Tuhan, siapa itu Yesus pada orang-orang yang belum mengenal. Sebelum terjun ke lapangan, apakah Ibu sudah dibekali teknik-teknik bagaimana cara menginjil? Eh, kalau teknik-teknik memang apa, saat kami menyampaikan eh, Wah, suaranya putus-putus, Bu. Dimatikan aja apa kameranya, mungkin nggak kuat. iya iya Kameranya dimatikan aja. iya iya benar. Ya, mungkin nggak kuat. Jadi saya nggak dengar jelas Oh, apa yang Ibu Telma bicara. Satu satu kata putus, satu kata putus. Apa itu? Saya nggak bisa tangkap itu. Nggak tahu teman-teman bisa tangkap nggak? Halo, Tadi Putus-putus, putus, Pak. ya Tadi putus-putus. putus. berarti bukan saya aja yang ya dengar. Ya, Bu Telma, saya dengarnya putus-putus. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Bu Telma sebelum terjun ke lapangan, ke orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, apakah Ibu dibekali oleh teknik bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang yang belum mengenal? Dan bagaimana tekniknya agar mereka bisa mengerti siapa Yesus itu? Itu tolong dijawab. Saya nggak dengar suara Ibu jawab, saya nggak dengar. Putus-putus saya. Silakan jawab, Bu. secara jujur memang eh, waktu kami terjun itu, waktu saya terjun itu pada sebelum COVID, belum ada apa ya, belum ada teknik-teknik untuk apa, untuk bagaimana cara untuk terjun. Cuman memang karena saat saya bergabung dengan pelayanan Oh, putus-putus, Bu. Saya nggak dengar. kedengaran. Halo, halo, halo Pak, Kedengaran, Bu, kedengaran. kedengaran? Ya, kedengaran. Lanjut Ya, aja, Bu. Halo, ada teman-teman ada yang bisa mendengar? Pak Karel bisa mendengar? Boleh dilanjut? Saya nggak dengar apa-apa itu. Dengar, Pak Andre. Dengar, Pak. Dengar, oke. Lanjutkan Pak Karel. Karena saya nggak dengar apa-apa saya. Apa dia ngomong saya nggak Silakan dengar. Ibu Telma. Silakan halo, Ibu Telma. halo, halo. Ya, silakan Ibu lanjut. Ya, sebelum eh, saya terjun, memang pada waktu tahun berapa itu, Kak, saya terjun bersama dengan eh, pendeta kami dan beberapa ibu yang pergi ke tempat anak-anak jalanan, pemulung. Di sana dikumpul, kemudian ada di sana ada begitu yang sudah kumpul-kumpul, kemudian beribadahlah kami di eh, rel kereta api, tepatnya di Monas.
di Monas ada ibadah bersama mereka. Itu di sana ada cukup banyak yang belum mengenal Yesus, tapi ada juga yang sudah mengenal Yesus. Dan di sana diadakanlah doa, kemudian nyanyi, kemudian disampaikan firman Tuhan oleh pendeta, Bapak yang evangelis juga. Kemudian di sana memang tidak ada penolakan, tidak ada kalimat berkata bahwa mengkristenkan mereka. Jadi aman-aman aja. Dan memang tidak ada teknik yang kami bawa, khususnya saya. Jadi kami beberapa orang yang datang berkumpul, dan kemudian itu aja bagi memang selesai ibadah bukan hanya memberikan firman Tuhan, pada saat itu memang ada biasa selesai ada ibadah itu dibagikan apa yang mereka perlu, karena mereka kan orang-orang yang perlu ditolong juga secara jasmani, bukan hanya jiwa mereka, tetapi kita juga memberi apa yang mereka perlukan, misalnya dikasih makan gitu. Kemudian kasih firman Tuhan dulu baru kasih makan gitu. Jadi ada pemberian sedikit kepada mereka. Jadi mungkin mereka tidak ada penolakan untuk memberitakan Injil kepada mereka gitu. Cuman memang di dalam memberitakan Injil itu tidak kayak seperti di itu ya, memang hanya beberapa orang yang di suara juga, tidak harus menggunakan mic atau apa pengeras suara, tidak, cuman kan berkumpul, duduk semuanya, kemudian dikasihlah firman Tuhan itu, kemudian selesai dibagi-bagilah berkat jasmani pada mereka. Begitulah Bapak Andre dalam kami melayani di Moria. Sebentar Ibu Telma. Iya. Saya mau tanya Ibu. Itu kan kumpul mereka di katakan di suatu tempat ya. Itu apakah mereka sudah terbiasa kumpul atau ada tim yang mendahului Ibu untuk mengumpulkan mereka? Atau memang sudah janjian tiap hari apa, kumpul di mana gitu? Oh ya, memang itu mereka sudah tahu. Memang ada waktu-waktu ya, Pak. Kalau ibadahnya untuk bersama-sama itu ada tempat untuk beribadah memang. Itu pada setiap hari Jumat itu biasa ada tempat ibadah memang. Jadi mereka datang ibadah. Jadi ibadah selesai itu memang karena di pelayanan ini memang ada yang kalau ada sponsor, ada juga sponsor yang memberikan melalui kami yang harus membagikan gitu, dari pelayan gitu yang bekerja untuk melayani pelayanan Moria ini. Dan itu selesai itu pada setiap hari Jumat itu dibagi. Kemudian tapi itu memang itu ibadah penginjilan di dalam satu tempat itu di Bu Telma, bisa dengar Iya. suara Bu? Iya, dapat. Halo. Iya. Halo, Bu Telma bisa dengar suara saya? Kedengaran Pak. Iya, kedengaran Bapak punya suara, kedengaran. Dengar ya, oke.
Saya dengar tadi Ibu Thelma dipimpin oleh seorang evangelis. Seorang Iya, evangelis itu penginjil. iya, Penginjil pasti punya sertifikat. iya, Sertifikat itu berarti dia di training bagaimana cara menginjil pada orang-orang yang tidak kenal. Maksudnya menginjil pada Bani Kedar. Pasti dia punya pernah ikutlah. Sehingga dia punya predikat evangelis. Dia iya. pasti punya teknik. Apakah dia hanya datang ibadah? Itu sih bukan teknik, Bu. Sorry to say ya. Dia harusnya lebih punya yang lebih dari itu. Bukan mengadakan rutinitas ibadah, dengar firman, terus bagi-bagi sembako. Sorry to say ya. Mohon maaf. Kalau namanya penginjil, dia harusnya punya teknik bagaimana menginjil orang Bani Kedar dan bagaimana jika mengalami penolakan, jika ada yang Kristenisasi itu ada tekniknya. Apakah Ibu nggak diajarin oleh evangelis yang memimpin Ibu tadi? Itu saya rasa aneh aja ini. Ya silakan. Kalau kami di situ memang tidak diajarkan teknik-teknik ya, Pak. Tapi yang pasti yang kami tahu yang pendeta itu adalah dia keluaran juga dari sekolah Alkitab. Jadi dia mengerti itu. Tapi saya tidak tahu persis seperti apa. Yang saya tahu dia hamba Tuhan dan tahun berapa itu sebelum COVID, lama sebelum COVID, kami diajak untuk bersama-sama untuk membantu Bapak di dalam pelayanan dan sampai saat ini. Dan Bapak itu yang saya tahu, Pak Bapak pendeta itu sebagai evangelis juga, dia pada setiap hari Rabu itu memang dia sendiri yang jalan juga. Kadang-kala kami juga dikasih tahu pergi untuk di jalan di rel kereta api. Nah, Bapak kami itu yang pemimpin kami itu dia juga setiap hari Rabu dia jalan untuk memberitakan Injil di mana-mana saja, bukan saja di satu lokasi, tetapi di beberapa lokasi mendatangi pemulung yang tidak punya rumah, kemudian orang-orang yang terpinggirkan gitu. Kalau tekniknya saya juga tidak tahu kalau bagaimana, karena Bapak pendeta kami tidak juga pernah mengajarkan kepada kami harus tekniknya seperti apa gitu. Mungkin hanya Roh Kudus ya, Pak, yang dapat menuntun untuk bagaimana untuk memberitakan Injil supaya mereka juga boleh mengerti. Jadi memang jujur tidak pernah diajarkan teknik oleh pendidikan. Ya. Ya. Oke, jadi ya mohon maaf, jadi sama seperti Departemen Sosial, ya bagi-bagi berkat, ya tanpa kalau ada tekniknya kan harusnya, ya, saya bukan ngajarin penginjil lah, namanya penginjil, Begini, dia harusnya punya cara untuk mengajarkan timnya Bu Thelma itu, nanti akan bicara ini begini ya. Apakah enggak ada seperti itu atau ya yang penting khotbah, bagi-bagi makanan selesai. Nah, apa bedanya dengan Departemen Sosial gitu loh, maksud saya. Memang benar juga sih kata Bapak. Tapi di dalam pemberitaan bagi-bagi makanan bukan itu yang terutama, tetapi yang terutama sudah disampaikan kepada mereka bahwa mau ibadah, mendengarkan firman Tuhan, dan itu di sana diajarkan mereka bagaimana untuk mengikuti Yesus. Kemudian kan yang datang ibadah bukan hanya dari Kristen-Kristen, itu ada banyak dari Bani Kedar yang datang. Dan sepengetahuan saya ada banyak yang datang ibadah, kemudian
mereka Tuhan tolong, mereka sudah berhasil dan mereka sudah jadi sudah jadi pemimpin di satu daerah. Mereka apa yang mereka dengar di saat beribadah di Moria, mereka boleh, karena mereka kan di sana juga kan diajarkan bagaimana juga firman Tuhan disampaikan, harus bekerja begini itu. Bukan hanya untuk memberikan sembako, tetapi sudah diajarkan firman Tuhan bagaimana kita harus melakukan, bukan hanya untuk datang untuk menerima makanan, tetapi melakukan firman Tuhan. Dan itu sudah terbukti banyak yang sudah bukan hanya tinggal begitu, tinggal diam sambil minta-minta aja, menerima, tetapi sekarang mereka juga sudah menjadi orang yang sudah bisa sekolah, bisa ada banyak yang sudah berhasil. Itu yang menurut saya itu salah satu buah-buah yang sudah tentang penginjilan, dan mereka ada yang sudah menjadi juga pemberita Injil, gitu Pak. Oke, ya, oke Bu Telma, makasih. Ya, Iya. apakah Bu itu Pak Evangelis itu, apakah dia pernah bercerita kepada itu Bani Kedar tadi? Ngapain Yesus datang ke dunia? Ngapain dia? Cerita nggak dia mengenai Oh, Yesus iya, itu datang untuk menebus dengan iya, darahnya sekali untuk selama-lamanya, tidak setiap tahun. Ada cerita seperti itu nggak kira-kira? diajarkan selalu, malah lebih mendalam. Iya, ada Pak. Diajar. Itu yang penting itu. Ya, justru Pemahaman itu yang harus ditanamkan. keselamatan Oke. jiwa yang datang ibadah. Iya, Ya. keselamatan jiwa dari setiap yang datang ibadah. Ya. Katakan sering secara spesifik dikasih tahu kepada mereka. Kalau tidak ada pembagian apa mereka akan marah atau tidak, mereka katakan tidak, mereka tidak akan kecewa kalau cuma datang ibadah tidak mendapatkan sesuatu gitu. Jadi itu sudah diajarkan. Jadi untuk keselamatan, karena memang bukan untuk motivasi, bukan untuk mau kasih makan, kasih itu, tapi firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka supaya mereka boleh lebih mengerti maksud pemberitaan Injil. Jadi bukan hanya sekedar datang minta makan atau dibagi-bagi kepada mereka. Memang itu perlu juga ya, karena memang mereka susah, mereka tidak ada yang memperhatikan. Jadi alangkah baiknya juga kalau memang ada itu dibagi kepada mereka, gitu Pak. Ya, jadi itu evangelis ada cerita ya bahwa keselamatan itu hanya anugerah. Iya. Bukan usaha. Bukan usaha. Usaha manusia itu sia-sia. Ada nggak cerita mengenai itu? Iya. Nah, itu sebetulnya yang saya pancing-pancing tadi. Itu yang penting itu, Bu. Keselamatan itu hanya karena anugerah. Itu hampir setiap ibadah itu ada disampaikan pada dan juga ajarkan baca Alkitab. Bahkan mereka banyak yang mengerti benar, mereka juga udah dikasih tahu, terus baca Alkitab, walaupun mungkin awalnya mereka cuma sekedar baca. Mereka kan nggak punya Alkitab, Bu. Dia kan Bani Kedar. Apakah ada pembagian Alkitab? Nanti di ibadah, di tempat ibadah ada Alkitab. Boleh dibawa pulang, kah? Oh, enggak. Tidak dibawa pulang. Cuman jadi dibaca. Bagaimana dia mau belajar? Oh, tapi waktu lalu memang sempat dibagi ke mereka Alkitab kecil.
itu. Oh, yang Gideon itu, yang biru itu, Ya, yang warna biru. Oke. ke mereka dan Ya. sudah kecil tapi sekarang Itu ada. poinnya, Bu. Bukan ibadah, bukan Ya, bagi-bagi nasi bungkus, bukan itu. bukan Bukan itu. Ya. Oke. jiwa, Oke. keselamatan jiwa mereka. Keselamatan jiwa. Karena usaha kita hanya Ya, kain kotor. benar. Bukan Kain juga kotor. hanya Roh Kudus. Kita Kalau nggak bisa. Ya. kita Ya, sudah, mereka nggak ngerti Roh Kudus, Bu. ya, Mereka di Bani Kedar nggak ngerti Roh Kudus. Terlalu tinggi itu. Ya, oke. Ini selamat siang, Pak Walter. maksudnya mereka Mbak tidak Rita, mengerti kalau selamat mereka siang. Kudus yang akan disampaikan kepada mereka, kalau mereka akan mengerti itu karena pekerjaan Roh Kudus. Ya. Oke. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Buka mikrofonnya. Pak Walter, Mbak Rita, selamat siang. Yang Mbak. Bu Sri Mbak Rita, Malang. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Belum, Mbak. Banyak Belum. ini Tapi sebetulnya. ternyata di sini Banyak ini sebetulnya harus ditanya nih. Menarik. Iya, Pak. Ayo, menarik silakan. ya di sini karena banyak sekali ya ternyata banyak sekali orang-orang yang punya pelayanan nggak cuma di gereja gitu loh ya. Iya. Jangkau. Jadi ternyata banyak orang yang tergerak hati bisa jangkau anak-anak jalanan. Cuman tadi salut sama Pak Andri bilang yang penting bukan bagi-baginya. Nah, Ya kan, yang penting firman Tuhannya supaya kalau kita nggak bagi-bagi cuma Departemen jadi Sosial juga bagi-bagi. Dia lebih bagus, lebih banyak. Iya, Oke. betul. Ternyata banyak juga. Oke, salut Ibu Telma, Mantap. ibu-ibu superwoman ini. Ya. Tetap maju terus. Ayo, Pak Walter, boleh bertanya? Silakan Pak Walter. Buka mikrofonnya, Pak. Lanjut aja Pak, lanjut aja Pak. Saya dengar, saya nyimak Pak. Nyimak ya, oke. Ya. Oke, Pak Siswanto, mungkin ada yang mau bertanyakan. Silakan. Open mic. Pas dulu Pak, sementara pas saya sudah dengar tadi. Oke, lanjut Pak Karel. Saya mau bertanya sedikit Ibu Telma untuk penginjilan bagi mereka ya. Ini Bani Kedar ya. Ini Bani Kedar. Apakah setelah mereka percaya Yesus ya, katakanlah mereka terima itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah mereka itu terus dibimbing mereka masuk dalam satu komunitas gereja atau apa Bu? Iya, ada Pak. Halo? Iya. Setelah Halo? Kedengaran suara saya, Pak? Ya, lanjut. Dengar. Iya, kedengaran? Pak Karel, ya, kedengaran Bu, silakan. Iya, begini. Setelah Ya, dengar Bu, lanjut. Mereka saat dikasih tahu saat mereka mengenal Yesus, diajarkan untuk pergi ke tempat ibadah yang paling dekat, di mana mereka tinggal, pergi beribadah di salah satu gereja yang dekat dengan tempat mereka. Iya, jadi diarahkan di itu karena mau di penginjilan di Moria itu bukan membawa gereja, tetapi di situ kan banyak yang kedar di sana. Terus mereka menerima Yesus dan mereka diajarkan untuk kembali pergi mencari tempat ibadah di mana Wah, hilang lagi suaranya. Hilang lagi suaranya, Bu Telma. Iya. Kedengaran, Pak? Sekarang kedengaran, tadi barusan nggak kedengaran. Hilang aja. Begini, setelah mereka menerima Yesus, setelah mereka tahu
diajarkan, diarahkan, kami mengarahkan, terutama dari koordinator kami, ke tempat ibadah yang dekat dengan alamat dari mereka yang sudah menerima Yesus, gitu. Jadi bisa kembali lah, cari gereja untuk bertumbuh lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Begitu, Pak. Ya, ada nggak Bu yang di follow up sampai dibaptis, Bu? Bagaimana, Pak? Halo? Halo? Pak Andre, hilang Pak. Pak Andre hilang Pak. Pak Andre. Suaranya hilang Pak. Mana Pak Andre? Halo, Pak Andre. Ibu Telma. Iya, iya. Iya, kedengaran Pak Karel, kedengaran. Ya. Maksud saya begini, supaya mereka diarahkan dari tim atau koordinator pelayanan itu, mungkin ada lebih baik kalau mereka itu dibawa ke salah satu gereja supaya mereka tidak merasa asing. Ya. Kalau mereka pergi sendiri, ya, mungkin mereka juga merasa asing atau apa. Tapi kalau ada orang yang membawa mereka ke dalam satu Halo? Tes 1, 2, 3. Bisa dengar nggak Pak Karel? Saya nggak bisa dengar apa yang Bu Telma tadi. Ya, tadi Pak Andre sempat hilang, Pak. Iya. Tes 1, 2. Pertanyaan bagaimana? Ya, pertanyaan apakah sudah ada yang di follow up dan sampai dibaptis gitu, supaya dia juga memuridkan orang lain juga gitu loh. Sudah Nggak ada. sekedar berhenti sampai di situ terus selesai. Bagaimana? Ada follow up nggak? Sudah ada yang dibaptis, sudah ada yang terus diarahkan kemana dia mau ibadah untuk bertumbuh. Jadi bukan terus menerus juga bukan karena bukan gereja kan. Mereka harus cari gereja untuk bertumbuh. Karena kalau di Moria itu memang setiap minggu ada ibadah, tapi bukan gereja untuk kalau di Moria itu kalau mau ibadah itu persekutuan, penginjilan, kemudian kalau ada sembako dibagi mereka. Dan mereka itu tidak ada bilang itu di sini tempat untuk ibadah terus gitu. Jadi mereka kembali karena mereka kan bukan kebanyakan bukan Kristen. Gitu. Ya. Nah, tadi saya katakan kalau mungkin ada lebih baik itu dari mereka kan Bani Kedar, ya kan? Ya, untuk masuk ke gereja itu mereka kan mungkin bergabung dengan komunitas Kristen itu kan agak canggung untuk mereka awalnya ya. Mungkin agak lebih baik kalau dari tim pelayanan ini ada koordinator yang membawa mereka dalam satu membawa mereka pada satu komunitas gereja katakanlah, kemudian mereka itu dibimbing. Kalau suruh mereka cari sendiri dan itu Bani Kedar ya susah. Bisa-bisa mereka juga enggak pergi, sungkan kan masuk betul. gereja, aku sungkan lah, enggak kenal orang di situ kan gitu. Biasanya kan gitu kita. Kalau enggak kenal orang tuh kan gereja. Iya, harusnya didampingi terus. Iya. Sampai dia dibaptis. Mungkin ini salah satu masukan nanti. Iya. Supaya boleh nanti diikuti soalnya mereka kan alamat saja mereka kami juga tidak tahu. Oh, Kan ada penting yang itu. tidak Alamat itu penting, Bu.
Karena Ada untuk follow up. Pak. Halo, halo. Di apa yang datang, mereka itu ada yang tidak punya rumah. Bahkan pernah mereka itu rasa kasihan juga ya. Mereka pernah ditangkap oleh Satpol PP, kemudian dibawa ke salah satu tempat sosial di rumah singgah mungkin, tapi mereka kembali keluar lagi. Begitu yang aku tahu di situ. Begitu, Pak. Jadi susah juga karena memang mereka tidak punya rumah, mereka jadi ya memang berat juga ya kalau mau dipikir-pikir, tapi ya pasti doa yang lebih Roh Kudus yang akan menolong seperti apa itu bagi saya ya, menurut saya itu cuman didoakanlah mereka ya, karena juga saya juga di pendoa, mungkin memang doa semua harus dengan doa. Jadi walaupun begitu sulit juga, ribet juga, tapi kalau memang Tuhan yang akan bekerja, pasti Tuhan akan tolong mereka. Kalau manusia kan terbatas, Pak, Bu, iya kan? Jadi tapi Tuhan tidak terbatas. Roh Kudus juga pasti bisa menolong mereka. Walaupun memang mereka tidak tahu Roh Kudus tadi yang dikatakan Bapak, mereka belum tahu Roh Kudus ya. Memang mereka belum tahu, tapi Roh Kudus yang akan menolong mereka gitu. Tapi itu memang dengan doa juga, harus kerja doa. Karena doa dapat mengubah segala sesuatu. Doa adalah jawaban dari Tuhan. Kalau kita doa pasti Tuhan dan menjawab. Jadi bukan juga di dalam pelayanan Moria itu juga ada doa. Dan itu barangkali yang saya bagikan begitu. Ada pertanyaan? Ya, oke Bu. Jadi sekedar masukan aja. Jadi Ya. nggak bisa diarahkan suruh gereja sana. Mereka akan nggak punya hati untuk dia sendiri datang ke sana. Dia dianggap orang aneh gitu loh. Memang Iya. harus dibimbing dan diikutin sampai dia masuk ke pemuritan. Kalau Iya. enggak, lepas lagi Bu. Dia akan nggak nyaman berada di komunitas, walaupun diarahkan nggak salah. Tapi kalau dibiarkan dia pergi sendiri, I don't think so. Iya. Dia Terima nggak akan kasih pernah untuk melangkah. Karena dia merasa dia ya. adalah manusia dari planet lain. Ya, nah, itu pengalaman saya. Bukannya saya banyak pengalaman, enggak. Karena saya juga mengikuti dia, menemani dia, sampai dia dibaptis, sampai dia bisa memuridkan orang lain. Sampai begitu, dia yang nanti akan memultiplikasi kelompoknya. Bukan saya lagi. Iya. Bukan saya lagi. Iya benar. Nanti masukan dari Bapak pasti akan dilanjutkan. Terima kasih karena pelayanan ini juga sangat bagus kalau memang ada yang memberikan masukan-masukan karena semata-mata hanya untuk keselamatan jiwa. Bagus sekali masukan dari Bapak. Ya, nanti saya akan juga sampaikan kepada pemimpin kami di pelayanan Moria. Ada mau tanya?
Pak Karel, di sini hujan deras di Purwokerto. Pak Karel, saya nggak bisa dengar. Pak Karel, lanjutkan aja, Pak. Oh iya, ya Bu. Memang untuk Bu Telma, dengar saya? Ya, kedengaran Pak. Ya. Ya. Memang untuk penginjilan bagi mereka itu ya pemulung dan itu mereka-mereka yang ada di lampu merah ya, itu butuh satu apa ya, satu tekad yang sungguh-sungguh ya, karena kita percaya bahwa bersama Roh Kudus itu kita pasti bisa. Ya. Dan tantangannya bagi kita ya, setelah kita bimbing mereka, katakan hari ini ya, contoh kami di Surabaya, hari ini kami layani mereka, kumpul mereka ya, nyanyi apa semua dengan Tuhan, ngobrol santai gitu mereka. Nanti besok mereka pergi lagi ke lampu merah. Ya. Nah, ditangkap sama Polsus. Ditangkap, dibawalah ke dinas sosial. Nanti ada temannya yang beritahu kami, Pak, si ini sudah ditangkap di lampu merah, Pak. Mereka dibawa sama Polsus. Ya kami ke sana lah. Ke dinas sosial, ke tempat penampungan itu. Kami ke sana, ngomong-ngomong dengan pembina di sana, supaya mereka dikeluarkan karena yang tanggung jawab kita. Nah, mereka keluar, kami bimbing terus. Kemudian nanti kami bimbing mereka untuk supaya dibaptis. Kami ajak mereka ke satu gereja yang terdekat dengan tempat mereka. Kami beritahu pendeta di sekitar situ bahwa orang ini asalnya gini, kami ceritakan semua. Nanti kami serahkan di gereja itu, nanti gereja yang baptis, karena kami kan nggak bisa baptis kan. Nanti gereja itu yang baptis, dan gereja itu yang membimbing mereka. Mungkin lebih terarah gitu, Ibu. Dan kalau dibiarkan aja begitu mereka cari sendiri lah. Hanya lah, susah. Ya, demikian Ibu. Betul, Pak Andre bisa dengar, Pak Andre? Ya, saya di sini hujan deras banget ya. Saya dengarnya tipis-tipis banget. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup aja, Pak. Ya. Saya nggak dengar. Saya dengarnya tipis-tipis banget. Ya. Hujannya deras banget. Deras ya? Oh. Surabaya panas, Pak. Iya. Ya, oke. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, ada Ibu Sri Utami dari Pati. Ada yang mau bertanya, Ibu? Ibu Sri. Pak Walter mungkin mau bertanya, Pak Walter. Ya, mungkin saya sedikit tambahan sedikit aja, boleh kan ya, dari kesaksiannya Ibu Telma ya, dari kesaksiannya Ibu Telma. Ya, Ibu Telma. Iya, ini pengalaman kerja kami ya, tim misi penginjilan. Jadi misionaris sama penginjil itu tujuannya sama, tapi tugasnya berbeda, ya kan? Kita misi, kita berarti kita pergi bermisi. Tapi kalau misionaris menetap, dia harus berani menetap, membangun jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang ada itu. Nah, itu ada perbedaannya. Nah, pengalaman-pengalaman kita melayani orang-orang yang belum mengenal Kristus, mau suku terasing atau khususnya orang-orang yang dari golongan M, ya Muslim, itu kita tidak secara langsung, ya, tidak secara langsung kita layani, tapi kita harus pendekatan secara sosial mereka dulu, pribadi mereka. Karena kekristenan ini kan kebanyakan salah, ada kurang tepatnya ya, ada kurang tepatnya. Begitu mau terima Yesus langsung buru-buru, langsung ambil keputusan sebelum. Nah, pada akhirnya apa? Kita kebablasan, ya. Kita sudah layani penuh, kita sudah berkati, kita apa? Akhirnya mereka kembali lagi. Jadi mereka punya pemahaman bahwa orang Kristen itu penuh dengan kasih.
Jadi dibodoh-bodohin juga bisa, dibohong-bohongin juga bisa. Nah, jadi kita harus tahu dulu sosial mereka, kehidupan mereka, ya kan? Baru kita masuk bahwa ini loh firman itu seperti ini. Kadang-kadang mereka itu ada licik-liciknya, bukan pintar, tapi agak licik-liciknya. Ini pengalaman ya, pengalaman. Mau di jalanan, mau di pelosok, mau di apa, itu kita sudah alami, gitu. Banyak yang kita alami, ya. Pada akhirnya mereka kembali lagi ke komunitas mereka. Kita sudah layani berbulan-bulan, ternyata mereka hanya membutuhkan saluran berkat dari kita saja. Pada akhirnya mereka kembali, ya kan, kehidupan mereka, ya kan, dengan alasan. Nah, jadi kita harus pendekatan secara sosial dulu, pribadi mereka. Itu tidak secepat itu, ya. Nah, waktu kita pendekatan itu, kita harus bimbing juga, kita harus dekat mereka, gitu loh. Kita kan bisa melihat, bisa merasakan, ya kan. Kalau mereka memang serius, pasti ada hubungan dua arah, ya kan. Mereka juga akan ada respon seperti itu. Tapi kalau tidak, ya kita tetap aja memantau mereka sampai hubungan sosial mereka itu kita paham, keluarga mereka kita paham, baru kita masuk. Ini kalau misalnya sudah melayani di luar itu ya. Sedangkan kita melayani sesama orang yang percaya yang sudah jauh dari Tuhan aja, kita udah uber-uber, telepon-telepon, nggak mau diangkat. Dari merekanya saja udah malas mau hubungin pendeta. Itu orang yang sudah ini loh ya, maunya dilayani, mau dilayani. Ini contoh saja. Nah, apalagi ini orang yang belum kita kenal. Ya, ini orang yang belum kita. Jadi hubungan sosial itu penting. Kita bisa menyatu dengan mereka, kita bisa dekat dengan mereka, mereka menikmati apa, mereka merasakan apa, kita juga merasakan. Empatinya ada. Baru kita masuk firman. Mereka akan melihat perbuatan-perbuatan kita, tingkah laku kita. Itu hubungan. Nah, setelah kita sudah mengenal, mereka juga merespon, baru kita masuk firman. Firman, tindakan-tindakan perilaku kita menunjukkan kita ini orang yang percaya, perlihatkan dulu. Baru kita masuk oleh firman. Nah, baru terus kita pendekatan, baru kita bisa mengarahkan. Jangan dulu bawa ke gereja. Kenapa? Ya, tadi saya dengar kan, mereka nggak kenal, mereka kagok, mereka heran. Kita bimbing dulu, kita arahkan di komunitas kita. Ingat, wanita Samaria waktu ketemu Yesus, dia nggak langsung cari ini ya. Dia bersaksi dulu. Saya sudah ketemu Yesus, saya sudah kenal. Dia bersaksi di komunitas mereka. Dia hanya di lingkungan Samarianya situ aja. Mereka di lingkungan di kotanya mereka bersaksi itu. Nah, itu juga kita bimbing. Nanti mereka bersaksi baru kita pelan-pelan kita perkenalkan yang namanya gereja. Gereja itu apa? Kita perkenalkan. Di situ kita beritahukan kepada mereka ini loh, dipimpin oleh seorang ini. Nah, ini fungsinya misionaris. Ya. Bukan misi, bukan hanya pergi tak hilang. Beritakan enggak. Jadi ini pelajaran ini enggak seperti yang kita dengar atau kita lihat orang-orang oh dia melayani gini-gini. Tidak, tapi dia punya satu metode. Nah, ini kita sudah lakukan sampai hari ini kita sudah lakukan sehingga memang Amin. benar kita mengarahkan kepada misionaris yang kita butuhkan. Baru dia mengarahkan ke gereja-gereja seperti itu. Makanya kadang-kadang kita nggak heran kalau mereka tuh kembali lagi ke komunitas mereka, kembali lagi mereka melakukan apa yang mereka lakukan kehidupan mereka dulunya. Kenapa? Karena tidak dibimbing. Ya, kita main terima saja, gitu. Tidak. Kita harus banyak lebih tahu sosial mereka. Karena mereka kan dari lingkungan sosial yang bebas, bukan di komunitas yang disiplin, tapi mereka komunitas lingkungan sosial yang bebas. Mereka mau makan enggak, mau mereka mau di sana, mau di mana, mau itu kan butuh waktu kita pendekatan. Nah, ini metode-metode yang kita lakukan, ya. Kadang-kadang ini satu hal, pengalaman saya dengan tim saya, kita pernah beberapa kali ditipu dengan orang-orang seperti ini. Tadi yang saya katakan, mereka tahu bahwa orang Kristen itu penuh dengan kasih. Jadi karena keluhan mereka, dimanfaatkan ya. Kasihan kita keluar, dimanfaatkan belas kasihan kita. Iya, saya mengalami. Oh, saya saya Muslim dari ini begini. Tapi begitu saya lihat mata kakinya nggak ada kapalan, ya kan, dengkulnya nggak ada ini. Kita bisa lihat bahwa orang suka bersilah supaya kita bisa menilai. Ini bilang ini nggak pernah nggak ada kapalan.
Ya kan? Orang kok biasa sholat dan biasa melantai itu kita tahu. Nah, jadi kita tidak selangsung seperti itu, ya kan? Ya kan? Jadi kita juga jangan dibodoh-bodohin mereka. Jadi intinya Betul. kita lebih harus paham metode bagaimana kita memenangkan jiwa, ya kan? Kalau mereka ada komunitasnya, langsung tembak pada pemimpinnya, kepalanya langsung kita tembak. Seperti itu. Baru kita pendekatan dengan yang lain-lainnya. Itu saja masukan saya. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima Mantap. kasih Pak. Sudah Mantap. memberikan masukan yang bagus. Ya, memang Ya. benar pengalaman dari apa Bapak kami yang koordinir kami, dia seringkali dibodohi, Dimanfaatkan. dimanfaatin. Ya. Uang si 100 untuk udah melayang, dia udah pergi, enggak dikasih untuk membeli, diminta tolong ambilin air kita minum, terus dia udah nak kembali uang Pak. itu udah melayang, udah pergi. Gitu ya, sama pengalaman dari Bapak koordinator kami. Ya. Ya, makasih masukan. Pak Andre. Ya. Oke, jadi jangan sampai jadi sinterklas. Ya. Jadi sinterklas. Jadi nggak ada gunanya. Ya. Dia nggak bisa bertobat. Kembali lagi ke komunitas yang lama. Nah, Ya. itu. Ya. Karena kalau cuma jadi sinterklas, ya departemen sosial jauh lebih banyak daripada kita. Tapi kita kan beda. Ya kita tangkap hatinya, jiwanya. Nah, itu caranya ya ada tekniknya. Ada tekniknya memang. Tidak bisa terus, diarahkan ke gereja ini. Nggak bisa, itu teori itu. Nggak jalan tuh. Pasti nggak jalan. Mereka akan merasa aneh. Dia sendirian di sana. Ngapain? Saya nggak ada kenal. Dia harus didampingi sampai dia bisa mandiri. Seperti tadi. Supaya dia berani bersaksi. Seperti Pak Walter bilang. Dia berani bersaksi kepada komunitasnya. Sehingga komunitasnya nanti akan terinspirasi. Sehingga mereka akan bertobat jadi komunitas yang benar. Gitu loh. Nah, oke. Itu aja yang dari saya. Ya, makasih Pak. Ya. Jadi jangan sampai sia-sia usaha kita, capek-capek. Ya. Akibatnya dimanfaatkan saja. Iya. Nggak jelas. Wah, title-nya, saya penginjilan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Hasilnya apa? Nggak ada. Hanya merek saja. Karena dimanfaatkan. Awas, hati-hati gitu. Jadi jangan sampai sia-sia firman Tuhan yang kita keluarkan. Jadinya seperti menabur benih di tanah yang berbatu. Iya, memang ada tanah yang semak belukar. Ada yang berbatu, ada yang kita harus perlu cari tanah yang subur. Ya. Untuk cari tanah subur supaya apa? Tidak dimanfaatkan oleh mereka itu. Saya mau bertobat ini itu. Akibatnya tadi tuh 100.000 melayang, itu nggak kembali. Ya, oke, itu aja dari saya. Ada tekniknya. Itu evangelis pasti tahu. Dia harusnya menularkan kepada timnya lah. Supaya dengan bahasa yang sama menabur di tanah yang tidak berbatu-batu, tidak disemak belukar, di tanah yang subur, kepada orang damai. Ya, supaya penginjilan itu efektif, nggak buang-buang waktu, buang-buang dana, dimanfaatin aja. Oke, itu aja dari saya. Kita tetap semangat ya Bu Telma.
sebelum mau ditutup saya mau nyanyi satu lagu. Oh iya, ya, Silakan, Ibu. boleh. Ya, saya digepas ini, Pak. Oke, pas. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sabda, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Amin. Apapun yang Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sabda, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Terima kasih, kami kembalikan kepada Mantap, Bu Telma, luar biasa. Oke. Ya. Terima kasih Bu Telma sudah sampaikan kesian pelayanannya di Jakarta ya. Itulah yang tadi disampaikan oleh kita bersama. Ada beberapa metode yang disampaikan ya. Tadi disampaikan oleh Pak Walter itu salah satu metode yang perlu kita pelajari. Dan memang tidak mudah masuk dalam lingkungan mereka kalau kita tidak pelajari dulu lingkup sosialnya mereka itu bagaimana. Iya. Supaya kita tidak sia-sia. Beberapa metode yang dilakukan ya. Tapi terima kasih untuk Bu Telma. Terima kasih untuk Pak Walter, Pak Suwanto, Ibu Sri Utami, Terima Pak kasih. Reta dari Malang, ya. Andre. Ya. Kita akan lanjut pada sesi berikut ini. Ya. Setelah tadi ada kesaksian dari Ibu Telma, kita masuk sesi berikutnya itu untuk sesi sharing firman